Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tiga anak-anak kurir narkoba ditangkap polisi. Panti Rehabilitasi Sukarami Solo kekurangan tempat tidur yang layak. Warga Batang Piaman tinggalkan kampung karena buruknya jalan. SMP Negeri 1 Padang mendongkrak nilai peserta didiknya agar bisa masuk ke SMA favorit melalui jalur prestasi. Informasi tersebut diperoleh dari masyarakat dan kemudian melaporkan kepada Ombudsman Sumatera Barat. Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pendongkrakan nilai di SMP Negeri 1 Padang dan mengkoordinasikan masalah tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Beberapa orang tua menginformasikan ke Ombudsman adanya dugaan ya bahwa terjadi upgrade nilai di salah satu sekolah. Nah, informasi itu tentu Ombudsman koordinasikan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan kami apresiasi melakukan tindak respon cepat mereka. Informasi yang disampaikan Ombudsman ditanggapi Dinas Pendidikan Kota Padang dengan cepat, yakni memeriksa ulang nilai yang masuk dan mengembalikannya ke sekolah yang bersangkutan untuk diganti seperti nilai semula. Hal itu sesuai peraturan gubernur yang menegaskan jika ada manipulasi dokumen bisa dilakukan pembatalan. Menanggapi hal tersebut, Kepala SMP Negeri 1 Padang mengakui pendongkrakan nilai tersebut namun sudah diverifikasi dan diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang pada hari Sabtu pekan lalu. Sudah kita sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dan itu sudah diselesaikan. Dari isu itu ada, cuman ini sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Pendongkrakan nilai di SMP Negeri 1 Padang yang bertujuan agar yang bersangkutan masuk ke SMA favorit di Kota Padang mencoreng dunia pendidikan di Kota Padang. Pasalnya, akibat kejadian tersebut, banyak siswa lain yang dirugikan. Mereka punya hak untuk masuk melalui jalur prestasi, namun bisa gagal karena adanya nilai siswa yang dinaikkan atau didongkrak tersebut. Sejatinya, sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu dan memperbaiki akhlak. Semua hal tentang kebajikan diajarkan guru kepada murid-muridnya. Namun dunia pendidikan yang mulia ini bisa runtuh jika guru yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai kebajikan justru melakukan kecurangan. Robiham melaporkan dari Padang. Sinyalemen jika Sumatera Barat berada dalam kondisi darurat narkoba ada benarnya. Saat ini pengedar narkotika memanfaatkan jasa anak-anak sebagai kurir. Hal ini terungkap saat Polres Sawalunto menangkap 6 kurir narkotika. 3 diantaranya masih anak-anak. Mereka ditangkap saat melakukan transaksi penjualan sabu-sabu di Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto. Dari tangan pelaku, disita beberapa paket kecil sabu-sabu yang akan diedarkan dan 2 sepeda motor untuk melancarkan aksinya. Menurut Kapolres Sawalunto, tertangkapnya anak-anak sebagai kurir sabu-sabu di Sawalunto merupakan yang pertama kalinya sepanjang sejarah adanya Polres Sawalunto. Bahwasanya benar, dari 6 pelaku ini 3 umurnya masih 16 tahun, jadi kita juga menggunakan Undang-Undang Peradilan Anak karena tentu ada ketentuan kaitan dengan anak di bawah umur ini, tentu ada aturan khususnya. Dan dari peran mereka sendiri dari hasil penyelidikan bahwasanya benar mereka menguasai dan menjual. Jadi kita tadi menerapkan Undang-Undang Nomor 112, 114, 127 Undang-Undang tentang narkotika. Jadi ada perannya menguasai kemudian menjual barang narkotika jenis sabu. Pengedar yang tertangkap akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sedangkan anak-anak yang tertangkap akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Keterlibatan anak-anak dalam peredaran sabu-sabu merupakan bukti nyata jika orang tua semakin abai dengan anak-anaknya. Bahkan sang mama yang selama ini dipercaya untuk mengawasi keponakannya
justru tak berperan sama sekali. Eko Pangestu melaporkan dari Sawalunto. Pengelola Panti Sosial Karya Wanita Sukarami Solo kini mengalami kesulitan pembinaan dan pelayanan terhadap penghuninya. Sebab kapasitas yang dimiliki tidak lagi seimbang dengan fasilitas yang ada, terutama tempat tidur yang tidak cukup. Hal ini disebabkan setiap daerah di Sumatera Barat terus mengirimkan warga yang memiliki masalah sosial ke tempat ini. Panti Sosial Karya Wanita Sukarami Solo selama ini dijadikan tempat pembinaan bagi wanita yang memiliki masalah sosial. 60% dihuni mantan pekerja seks komersial dan sisanya dihuni oleh orang yang berhadapan dengan hukum atau anak di bawah umur maupun wanita yang menjadi korban pelecehan seksual. Panti sosial ini memiliki 3 buah wisma untuk ditempati dan 1 wisma antara yang dijadikan tempat pembinaan awal. Panti ini hanya memiliki kapasitas 40 tempat tidur. Sedangkan saat ini jumlah penghuninya lebih dari 50 orang. Untuk menyiasatinya, pengelola panti rehabilitasi ini menggunakan tempat tidur bekas yang sudah disimpan di gudang. Nah, kesulitan kita tentu seperti yang tadi saya katakan adalah di wisma, kelengkapan wisma. Sementara kita hanya untuk kapasitas 40, kita muat jadi 44 atau sampai jadi kemarin itu jadi 52. Jadi kalau kata orang Minang mengatakan ala susun paku gitu. Jadi kita manfaatkan aja apa yang ada. Jadi termasuk barang-barang yang di gudang barangkali tempat tidur yang kurang layak terpaksa kita layak-layakkan. Artinya kita rehabilitasi saja sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Kurangnya fasilitas untuk panti rehabilitasi masalah sosial ini merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal memerangi penyakit masyarakat. Di satu sisi, petugas Satpol PP di setiap kota dan kabupaten kerap melakukan razia dan mengirimkan warga yang terjaring razia ke panti rehabilitasi sosial di Sukarami, Kabupaten Solo, untuk dibina selama 6 bulan. Namun panti yang melakukan pembinaan tersebut justru kekurangan fasilitas. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa pembinaan tak akan bisa dilakukan secara optimal. Eki Rafki melaporkan dari Kabupaten Solo. Beginilah kondisi Jalan Lambah Panjang di Korong Batang, Piaman, Kanagarian, Gunung Padang Alai, Kabupaten Padang Pariaman. Jalan sepanjang 3 km ini tak bisa dilewati mobil. Warga pun memasang portal karena membahayakan bagi yang nekat melewatinya. Warga yang mendiami kampung ini telah banyak yang meninggalkan rumahnya begitu saja. Mereka memilih pindah ke daerah yang memiliki akses yang mudah. Ada yang masih layak huni, dan ada yang dibiarkan dalam kondisi rusak. Sebagai daerah yang banyak memiliki hasil bumi, keberadaan jalan yang memadai sangat dibutuhkan warga. Akses yang sulit juga mengakibatkan harga jual hasil bumi menjadi turun. Warga yang nekat terpaksa membawa sendiri hasil panennya dengan berjalan kaki. Dia nyujung keluar. Terus? Nah, itu berjalan. Berapa, Gak ada kendaraan loh. berapa lama itu, Bu? Setengah jam, kira-kira setengah jam. Capek nggak, Bu? Iyalah, keluar Palu ada mah. Buruknya jalan ini sudah sering dikeluhkan warga kepada pemerintah daerah Padang Pariaman. Setiap tahun pemerintahan Nagari mengusulkan perbaikan, namun tak pernah ada tanggapan. Dampak dengan harga, kita contohkan seperti kelapa. Kalau kelapa itu di luar 2.500, kalau di dalam di bawah 2.000. Sudah kalau diusulkan sudah sering. Malah di dalam pengusulan di Nagari untuk di Musrembang itu setiap tahun kami usulkan. Jalan ini adalah salah satu bentuk tidak pedulinya pemerintah Padang Pariaman kepada warganya. Padahal keberadaan infrastruktur yang layak sangat diperlukan untuk perbaikan perekonomian masyarakatnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.